Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran li wahdaniyati, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan li nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Hamba Allah, muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla yang maha mampu, maha segala-galanya, memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk semua itu kita pergunakan dalam rangka berubudiyyah kepadanya. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita menyampaikan salawat dan salam atas segala tuntunan dan mau'izah beliau pada kita semua dalam segala aktivitas kegiatan kita dan rutinitas kita pada setiap hari, sehingga perjalanan hidup kita menuju akhirat, karena semua kita akan menuju ke sana dalam keselamatan, kebahagiaan, mulai dari di dunia hatta yaumal qiyamah, di akhirat kelak. Guru-guruku dan guru-guru kami sekalian yang berbahagia, mungkin masih seputar peristiwa agung Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah diperjalankan. Jadi beliau diperjalankan, artinya ini adalah skenario penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala biqudratihi, dengan kudrah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang menjadikan sebuah keajaiban dan sebuah keagungan adalah perjalanan Isra, perjalanan Mi'raj ini beliau lakukan biruhihi wa bijasadihi, dengan jiwa dan dengan tubuh, jiwa dan raganya, dengan fisiknya, tidak terpisah jiwa dan raga. Sehingga disinilah letak mukjizat, dan sungguh tidak merupakan sesuatu yang ajib sekiranya hanya itu dilakukan dengan ruh beliau saja tanpa ikut serta jasad beliau. Maka semua mufassirin menyebutkan di dalam tafsirnya, dalam menafsirkan Al-Quran surah Bani Israel ayat 1 itu adalah faqad wa man kafara faqad kafara. Siapa yang mengingkari kebenaran Isra dan Mi'raj. Di sini dijelaskan yang mengingkari itu adalah siapa yang menganggap bahwa Isra itu hanya perjalanan jiwa tanpa tubuh, tanpa jasad. Disinilah letaknya bergesernya iman seseorang sehingga tergelincir menjadi kafir. Saya ulangi, wa man kafara, siapa yang mengingkari kebenaran ini, faqad kafara, maka ia telah berubah posisinya dari orang beriman kepada orang kafir. Dan jika ini diingkari oleh orang-orang kafir, maka ini barangkali sesuatu yang memang pada tempatnya mereka itu tidak mengimani. Tetapi kita lihat dengan pendekatan digitalisasi era modern saat ini yang serba canggih, yang super canggih, yang ekstra canggih, nampaknya semakin minim orang-orang untuk membantah keagungan ini. Bahkan orang-orang yang kafir pun itu semakin banyak beriman kepada peristiwa ini, dan mereka menjadikan Muslim dengan mempelajari sejarah agung Isra dan Mi'raj ini.
Isra dan Mi'raj ini dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, perspektif historis, dan itulah yang senantiasa diceritakan, dikabarkan, diinformasikan, didengungkan, disosialisasikan dalam buku-buku, dalam kitab-kitab yang bicara seputar Isra dan Mi'raj. Itu dari segi historisnya, ceritanya. Yang kedua, kita melihat sisi Isra dan Mi'raj ini dari segi praktis, yaitu dari segi amaliyah, dari segi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah apa yang menjadi sasaran utama, yang menjadi inti utama, yang menjadi substansi utama dari Isra dan Mi'raj ini adalah ibadah salat. Yang ketiga, kita melihat perspektif Isra dan Mi'raj ini dari segi imani. Jangan sampai menjadi gagal paham atau gagal iman, sebagaimana dipungkiri, sebagaimana diingkari, sebagaimana dibantah oleh Abu Lahab. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan label celaka kepada Abu Lahab, sampai Allah menurunkan surah Al-Quran yang diberi nama dengan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Yang keempat, perspektif Isra dan Mi'raj dilihat dari segi banyaknya pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan, dipraktekkan, dipercontohkan sebagai acuan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu menjadi pelajaran-pelajaran kepada kita semua. Dari sekian banyak pelajaran yang disampaikan di dalam kisah Isra dan Mi'raj, dan itu disebutkan di dalam hadis yang sangat panjang, di mana pada setiap menafsirkan surah Bani Israel, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya, sebahagian mufassirin yaitu mengiringi dengan hadis Nabi yang sangat panjang yang diambil dari kitab Rawahu Muslim, diangkat di sana, dicerita tuntas mulai dari start hingga finish, mulai dari beliau berangkat hingga beliau kembali menceritakan peristiwa itu. Maka di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita dalam peristiwa ini. Dan pelajaran-pelajaran yang ada pada saat itu semuanya terjadi secara nyata, secara faktual pada saat kita hidup di zaman sekarang ini. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang terjadi sudah jauh sekali di waktu yang lampau, tapi apa yang diangkat di dalam pelajaran-pelajaran itu terlihat nyata hari ini di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah berulang-ulang mendengarkan kisah-kisah itu dari berbagai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di sana menunjukkan bahwa terjadi dialogis antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril yang mendampingi dari perjalanan beliau, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu beliau Mi'raj. Di dalam Al-Quran, kisah Isra adalah kisah horizontal, perjalanan horizon dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara kisah Mi'raj adalah kisah vertikal, dari bumi menuju kepada langit. Sebagai seorang Rasul, mestilah beliau berada pada posisi teratas dalam segala aspek, dalam segala hal. Dalam ilmu, Nabi Muhammad adalah yang tertinggi, yang terlengkap pengetahuannya. Dalam hal pengalaman, Nabi Muhammad adalah yang terbanyak pengalamannya. Dari segi perjalanan, traveling, Nabi Muhammad adalah yang paling jauh melakukan travel, yang paling jauh melakukan perjalanan, sehingga menjadikan beliau memang sebagai orang nomor satu
yang tidak hanya kita akui sebagai umat beliau yang mencintai beliau, tetapi para penulis-penulis di luar Islam di sana juga menempatkan posisi beliau itu sebagai manusia yang sangat terpengaruh, dan mereka tidak berani menempatkan nomor 2, tidak berani menempatkan nomor 3, tapi mereka saja tetap menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang pertama. Itu musuh Islam. Apalagi kita sebagai orang Islam tentu menjunjung tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara pengalaman Rasulullah yang tertinggi, sehingga kita sebagai yang bukan Rasul, sebagai manusia biasa, hanapat rumah hembung dengan Nabi, hanapat rayu-rayu dengan Nabi, hanapat ya hayu-hayu dengan Nabi. Siapapun hari ini ingin mengakui banyak pengalaman, banyak melakukan perjalanan, ulung hebat, wawasan luas hak, tidak ada seluas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulung jauh hak kalau tidak mungkin dia akan mendapatkan jawaban man usidratul muntaha natuh jaka umampat le tanyanya hanau tepat. Berarti kan kita masih semua tertinggal. Kita tertinggal jauh dengan pengalaman Nabi. Jadi Nabi Allah berikan pengalaman vertikal, yaitu pengalaman sidratil muntaha yang tidak pernah dijangkau oleh siapapun kecuali hanya Nabi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita ingin mengakui semuanya bahwa kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengetahuan Nabi juga pengetahuan yang melampaui zaman. Semuanya di dalam ranah futuristik, artinya pengetahuan jauh ke depan. Nabi sudah melihat apa yang belum kita lihat. Nabi sudah melihat apa yang bukan terjadi hari ini saja, tapi terjadi yang akan datang. Sehingga di dalam syair-syair, gubahan-gubahan yang sering dihafal itu oleh anak-anak kita, oleh kita-kita dulu, yaitu apa yang terjadi di belakang, juga Nabi melihat apa yang terjadi di depan. Inilah yang sering ya dibacakan, yaitu min khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat. Apa yang terjadi di belakang Nabi dengan di depan Nabi, Nabi sudah melihatnya semuanya. Sehingga pengalaman Nabi adalah pengalaman lampau sebelum beliau lahir. Pengalaman Nabi adalah pengalaman yang akan datang sebelum hari kiamat. Nabi sudah mendapatkan informasi akurat tentang hari kiamat. Kan lagi habal tanya, oleh dapurah ya aralat Umar kaya takon, rupanya takon. Dan Nabi tidak membutuhkan ralat. Nabi tidak membutuhkan mengulangi pembicaraannya, karena apa yang dilakukan dan apa yang dilihat oleh Nabi itu semuanya atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi tidak bicara tentang dugaan-dugaan, karena dugaan itu bukanlah valid, dugaan itu tidak pasti. Nabi tidak bicara dalam hal angan-angan, tapi Nabi bicara dalam hal faktual. Bukan hanya faktual yang sedang terjadi, tapi faktual yang akan terjadi. Sehingga Nabi adalah junjungan alam. Nabi adalah junjungan semesta alam ini, di mana pengetahuan Nabi mencakup pengetahuan horizontal di bumi dan mencakup pengetahuan vertikal di langit melalui momentum peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam hal sisi leadership, kepemimpinan, kita ingin melihat berbagai pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari prosesi Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, semua kita masih teringat bagaimana proses ibadah salat ini yang Allah perintahkan di awalnya adalah 50 waktu. Sehingga ketika ditanya oleh Nabiullah Musa, pada saat Nabi turun dari tempat Sidratil Muntaha, ma farada alaika ya Muhammad, hai Muhammad, apa yang kamu dapatkan
apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan hasil pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Farada alayya wa ala ummati khamsina salatan." Allah telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 kali waktu salat sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa pelajaran yang pertama kita dapatkan, sebuah perjalanan yang jauh itu menghasilkan output, menghasilkan adanya sesuatu yang dibawa pulang sebagai hasil daripada studi komparatif, sebagai hasil daripada studi tiru. Dan Nabi Muhammad SAW pergi jauh dan sangat jauh sekali, menghasilkan bukan hanya teori-teori, tapi menghasilkan praktek ibadah salat. Bukan hanya menghasilkan cerita-cerita. Mungkin yang tanya aja je, oh cerita sagai. Oh mai kamu baru menjak Bali nak cukup hari cerita sagai. Putra hari kamu ajak gede silap hang gadah. Tapi ni abang tanya gadah cerita sagai. Ada mundur di Bali perah ajak gede silap hang gadah. Gimana cara tahu kedong di orang perah silap hang gadah. Tapi awal gadah tanya. Nah, jadi kita hanya cerita-cerita. Kalau begitu, kita kadang-kadang melakukan studi historis, perbandingan cerita, bukan studi praktis menghasilkan sesuatu yang kita praktekkan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj tidak terbatas pada studi historis, tapi menghasilkan studi praktis. Sekiranya kita bertanya, bukan teman putra, teman hasil daripada Isra dan Mi'raj, kita bisa menjawab, hanya semayang yang kubur zirah semalam 5 waktunya ke inti daripada Isra dan Mi'raj, dan ini adalah substansi hidup, bahkan menjadi imaduddin tiang agama. Nya ke hasil umar raya hasil berarti beratkan hasil daripada Isra dan Mi'raj hingga salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Ini adalah hasil yang paling agung dari Isra dan Mi'raj. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa setiap perjalanan itu mesti menghasilkan suatu hasil yang nyata. Maka ketika kita belajar untuk pergi kemanapun, orang-orang akan bertanya, bukan dengar dong kalau ni studi banding luar negara, bukan dimain tanah puak. Apa ni naik kemam? Emang geram punya keadaan. Oh, hana hasil yang kenyang kan? Maka ini kontroversi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi yang lain daripada Isra dan Mi'raj yang juga tidak kalah penting kita untuk menjadikan iktibar, yang menjadikan renungan dan pelajaran adalah komunikatif. Bagaimana ketika tadi Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma farada 'alaika ya Muhammad?" Nabi menjawab salat 50 waktu. Apa yang disarankan oleh Nabi Musa alaihi salam? Yaitu Nabi Musa alaihi salam mengkhawatirkan akan kesanggupan umat Nabi Muhammad yang secara fisik jauh sekali perbandingannya dengan beliau dan umat Nabi Musa saat itu. Maka Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad agar berkenan untuk meminta dikurangi. Pelajaran apa di sini yang bisa kita ambil? Ketika Nabi Muhammad mendengar saran Nabi Musa, tidak ditemukan di dalam hadis itu pembantahan. Ni laki kurung, oh ya aku jelo nyata ke hana dikenagangan dan hana dibantah. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak protes terhadap saran Nabiullah Musa. Oh bela protes lu Nabi Musa, rayuk lu Muhammad pangulai alam. Itu Nabi biasa. Drone hai Musa Rasul, lu pangulai Rasul. Nabi Muhammad secara levelnya itu adalah tetap di atas. Bahkan di atas nabi-nabi yang lain. Nabi Musa nabi biasa, artinya nabi
bukan Sayyidul Mursalin, karena Sayyidul Mursalin hanya Nabi Muhammad. Kalau kita istilahkan semacam level, ya mungkin dalam perkantoran eselon, tentu Nabi Muhammad adalah yang tertinggi, Nabi Musa di bawahnya. Lalu terjadi saran Nabi Musa yang berada di posisi di bawah Nabi Muhammad, eselon yang paling di bawah daripada Nabi Muhammad, tapi memberi saran kepada Muhammad. Hana jauh oleh Nabi Muhammad, mereka protes lu mengata, hana terdengar kalimatnya. Munya-munan apabila kepala lorong disaran ke kecil, anjuk kembali protes lu kecil. Nabi Muhammad nantang hana jukun kalimatnya. Ilung Nabi Muhammad biar saran legar ni alakai turun hana kujir ilung hana tulung kazatul Allah Pak. Nah, di sini menunjukkan bahwa dalam sifat saran yang konstruktif, saran yang membangun, Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada kita, terimalah saran semua orang. Terimalah saran orang-orang di bawahmu. Padahal Nabi Muhammad orang di atas, tapi Nabi Musa yang di bawahnya memberi saran dan Nabi Muhammad tidak membantah. Artinya menerima saran itu bukan hanya mendengar saran Nabi Musa. Nabi Muhammad ketika disarankan oleh Nabi Musa bukan hanya mendengar saran itu, tapi melakukan dan menindaklanjuti apa yang disarankan oleh Nabi Musa yang berada di bawah posisinya. Itanya kan beda, itanya beda maksud. Siapa saran ku dengan rayu? Kaji itu udah bikin, itu bertimangnya. Tak abaikan lagi saran lo, tanggap pae, tanggap remeh aja. Namanya ciri, ya saran lo. Kan saran lagi lo, saran macam dari lo. Kaji bantu dapat depan luar. Hanya sangai tapi saran, itu nama ku udah ngerti. Tanya, hanya sangai tapi saran tanya. Kita tidak boleh menolak saran apabila kita seorang guru disarankan oleh murid, apabila kita seorang pimpinan disarankan oleh publik, tidak boleh menolak. Nabi Muhammad bukan pimpinan desa, Nabi Muhammad bukan pimpinan kabupaten, Nabi Muhammad pimpinan alam, masih saja menerima saran, menerima input, menerima masukan. Maka sangat bagus seorang pemimpin itu adalah terbuka, openness, hatinya terbuka, kritikannya dibuka, sehingga banyak saran yang ia terima. Nabi Muhammad menerima saran Nabi Musa dan menindaklanjuti. Naiklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam hadis panjang itu sampai 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik tetap saja menjalankan saran. Tidak pernah keluar dari mulut yang mulia itu, ajak saran lu, saran ke lu, lu minyak, hanya pernah dukung turun lain, banyak tarik minyak, minyak. Hanya yakun ke Nabi Musa, lu minyak itu, lu nak protes, kali nak protes juga. Tapi bila Allah Ta'ala kaput limang, lu nak puas kepada umat lu, kan ya protes lah. Alah, kajak lu jarang boleh, hanya kulanya. Punya bertanya akan menjadikan itu lige dan brigen, tapi Nabi Muhammad tidak. Tetap, artinya apa? Sampai menunggu posisi mana yang paling bagus. Ketika Nabi Muhammad itu sudah bolak-balik sampai 9 kali, artinya disitulah posisi standar yang tidak disaran lagi oleh Nabiullah Musa. Maksudnya apa? Kalau sudah pas, tidak mungkin disaran lagi. Kenapa banyak saran-saran masuk kepada kita? Karena karena ketika belum begitu pas, bukan pas partai, tidak salah. Ketika belum pas, maka orang akan banyak memberi saran kepada kita. Maka Nabi Muhammad disetting oleh Allah. Nabi Muhammad sudah memang demikian, ya, disetting oleh Allah. Pertama dikasih dulu 50, kemudian Allah sudah tahu pasti nanti ada saran-saran. Nah, kita tidak boleh melanggar. Kalau di dalam istilah diskusi itu brainstorming, curah pendapat,
sengaja seperti itu disarankan. Lagi tanya untuk pengurus masjid, contoh ya, contoh saja. Pengurus masjid, karena cek masjid, yang cek kabah tiang le. Cek kabah tiang le. Kayak ulu-ulu, hai. Kan warna pulihnya, bah menai dia kabah tiangnya. Cek di warna masjid, ini kabah tiang le warna merah gitu. Terus nanti orang-orang, hai cek tiangnya merah, pun cek merah mendungnya. Bahi sang lagi ni anda. Hanya cek le, cek kabah tiang le. Biarkan barang sebulan, pasti orang-orang kan banyak memberi komen. Pucuk merah namanya, pucuk merah namanya. Lubah galong ditulis hinan. Tolong dikomentari, masjid ini mau dicat merah semua. Yang pasti dulu saran-saran. Hai ibu-ibu, hai BKM, pun lu cat merah mendung masjidnya. Kapal olamnya kau yang masjid tayang masjid opam baik lagi ni. Pasti itu banyak saran. Apa yang diambil tindakan oleh pengurus masjid? Hanya jadi cek. Pasti hanya cek merah. Pane orang baru sabur kami lucet, lumpah lu rumbi saran. Laku mengamuna menopeh kedingo saran lo. Putih lucet. Ada cek putih. Ini openness. Ini artinya keterbukaan. Nabi Muhammad mengajarkan kita kepemimpinan yang terbuka, bukan kepemimpinan otoriter. Maka kita semua itu belajar dalam segala hal, termasuk kepemimpinan adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad. Sekarang kita bicara lagi ke atas lagi. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, minta kurang yang tadi, agak kurang. Kan Nabi Muhammad dialog lagi dengan Allah Taala. Tidak ditemukan di dalam hadis Nabi Muhammad dimarah oleh Allah. Pane na buno ka ko ngayo mago itu gede ka kunang dek. Hanya dengar Allah gedut Nabi karena bakal dia lekai kurung. Dan tidak ditemukan teks di dalam hadis itu ulai lethan proteh leka. Ono kada tabi 50 lethan lekai kurung tidak ditemukan. Padahal Allah yaitu yang Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Kan berarti ya pertimbangan manusia. Wataifin Allah bagi pertimbangkan, yang kan berarti Allah jadi mikir kan. Memang islah, memangnya hanya pakai lagi bahasa. Jadi Allah sudah tahu sebenarnya. Allah sudah tahu bahwa umat Muhammad akan merepotkan 50 waktu. Mu'i ada tu mu'i tu. Omnai le pulang tanah duk kopi aja itu. Hanam tu mau aja sampai ulang sembahyang, sampai ulang sembahyang. Hana ada tu mu'i yang talin tu, sampai sembahyang sampai. Hana tu mu'i yang baru pesta-pesta aja hanya terpelot. Itu mana bukan mahana urung dia ulang sembahyang. Balik salim ni, tak salim ni. Allah Maha tahu itu semua. Kenapa dikasihnya 50? Ini pembelajaran bagi kita bahwa amalan apabila dilakukan itu pertama harus kita pertimbangkan aspek kesanggupan, aspek kemampuan, aspek fisik kita, aspek kesempatan. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan aspek-aspek itu kepada rakyat, kepada publik. Yang menyayun BBM mahaikat, iblau wali masyarakat, mana pertimbangan kenan lucu. Yang menyayun sembako mahaikat, ini capang oleh rakyat, ini bibit, ini capang pakci di mantri, salah-salah payah tajuk tanah cak, mana kira-kira. Jadi dipertimbangkan semua dengan standar kemampuan. Maka salat yang Allah perintahkan kepada kita 5 waktu, itulah standar kemampuan kita. Yang Allah berikan juga kemampuan itu. Salat Allah berikan, kemampuan pun Allah berikan. Jadi semuanya itu adalah setting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap perintah, salat ini perintah, tapi perintah yang dibarengi dengan kesanggupan kita sehari semalam. Kemudian perbandingan yang lain adalah kualitas dan kuantitas. Salat yang semula 50 waktu itu kuantitasnya 50 waktu. Kemudian dirubah oleh Allah menjadi 5 waktu, juga tetap sebanding dengan 50 waktu.
Karena sekali kita lakukan salat itu, bobotnya adalah 10 karena kebaikan. Kalau itu diberkas menjadi satu kebaikan, satu waktu itu kali 10 sama dengan seperti kita melakukan 10. 5 waktu sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50. Pertama mau diberikan salat 50 jumlah rakaatnya. Belakangan diberikan 5 saja, tetap dikali 10 karena rumus kebaikan dalam Al-Quran yaitu satu kebaikan itu asyru amsalihah, yaitu di kelipatan 10. Maka salat yang kita lakukan ini 5 waktu sebanding dengan 50 waktu. Dan itulah yang hari ini dipelajari oleh para praktisi nutrisi, praktisi kesehatan, praktisi ilmu tentang makanan. Dipelajarinya supaya abek tak terpajuh putra terpajuh yang seimbang dengan nasi. Itu dibuat perbandingan. Maka orang-orang TNI yang sudah sering dalam pelatihan, mereka akan diberikan roti itu. Nah, rotinya. Ya roti tahu beo, tapi mereka punya ibu kalau jadi 5 buah pinggan. Itu yang dapat ibu 5 buah pinggan, tapi hanya sebanding dengan setrek rotinya. Karena ada perbandingan kualitas dan kuantitas. Sehingga semua kita belajar itu dari rentetan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan hanya kita cerita semata, tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tersirat, bahkan yang tersurat, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, dari sejumlah ibadah kita, salatlah yang menjadi tiang agama, karena salat ini paling banyak kita lakukan dan paling banyak orang melakukan. Yang paling lebih ibadah kan sembahyang, karena semuanya itu sanggup dilakukan. Bila jauh haji, hana mandung urung sanggup. Bila buh jakut, hana mandung urung nanisab. Tapi mau sembahyang, mandung urung sanggup lakukan. Maka inilah yang dijadikan sebagai tiang agama. Sekiranya haji tiang agama, banyak sekali orang yang belum punya tiang. Bina urung malam jauh haji, mandung malam na tiang. Kalau dia haji, malam na tiang itu. Sekiranya zakat itu jadi tiang agama, akan banyak orang tidak kebagian tiang. Dan boleh jatuh, nggak sampai nisabnya, rezekinya cuma sedikit, berarti belum ada tiang. Akan banyak orang yang tidak ada tiang agama, sekiranya bukan salat yang menjadi tiangnya. Justru salatlah yang menjadi tiang agama, karena salat tidak pakai uang, salat tidak pakai nisab, salat tidak pakai hol, salat tidak pakai apa-apapun, tidak pakai saksi, tidak semuanya. Jadi salat adalah ibadah yang paling banyak kita lakukan berulang-ulang, dan paling banyak orang bisa melakukan ibadah salat, sehingga inilah yang menjadi tiang agama. Selamat menunaikan ibadah salat sebagai oleh-oleh terbesar dalam peristiwa agung Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, diperjalankan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan di sini menunjukkan bahwa orientasi kita dalam perjalanan jangan lupa masjid. Nabi bija Isra dari Masjidil Haram, finishnya Isra itu ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan kita adalah masjid ke masjid, masjid ke masjid. Bulan tahu kepegah oleh Allah Ta'ala dumho jika jahat yang betul kepada masjid. Jadi Isra dan Mi'raj selain berorientasi kepada salat, juga berorientasi kepada masjid, karena disitulah kita hidup, disitulah ada kekuatan umat Islam dalam rangka menghidupkan masjid. Demikian dan mohon maaf, wallahu a'lam bishawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.